Apa kabar hari ini? Kiranya kita tetap kuat dan semangat di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, untuk perenungan kita hari ini, saya membawa sebatang lilin di tangan saya. Mungkin saudara-saudara sering melihat lilin seperti ini menjadi bagian dari dekorasi sebuah ruangan untuk satu momen tertentu. Lilin yang dirangkai dengan daun-daun, bunga, atau berbagai ornamen yang lain menjadi satu kesatuan rangkaian dekorasi yang begitu cantik dan menghadirkan suasana yang berbeda dalam ruangan. Saudara, coba bayangkan kalau lilin yang ada dalam dekorasi yang cantik-cantik itu ternyata tidak bisa menyala. Bagaimana? Mungkin sumbunya yang terlalu pendek dan tertutup lapisan lilin juga, sehingga ia tidak bisa dinyalakan. Mungkin kita yang tidak siap dengan sumber apinya, sehingga kita tidak bisa menyalakan lilin itu. Lilin di tengah dekorasi yang cantik, ketika ia tidak bisa menyala, ia tetap bisa terlihat indah. Tetapi sesungguhnya ia tidak menghadirkan fungsi yang sebenarnya ia ada di sana. Ia tidak bisa menyinari sekelilingnya. Saudara, di dalam kehidupan kita, seringkali mungkin kita juga terjebak dengan berbagai kesibukan yang sebetulnya tidak begitu prinsip. Kita terjebak menjadi begitu sibuk dengan ornamen-ornamen kehidupan, dekorasi-dekorasi kehidupan. Sebaliknya, yang sebetulnya sangat prinsip menjadi panggilan hidup kita, justru bisa dengan mudah diabaikan. Hari ini kita mengingat dari Yohanes Pembaptis, yang suatu kali di tengah pelayanan yang sedang sangat terkenal dan dicari banyak orang, dia justru mengatakan sebuah kalimat. Dalam Yohanes pasal 3 ayat 30, dia menunjuk pada diri Yesus dengan mengatakan demikian. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ia tahu siapa dirinya, dengan segala karyanya yang sedang diagungkan orang, dengan segala hal yang diperbuatnya yang terlihat begitu luar biasa. Dia tahu siapa dirinya. Dia begitu kecil di hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan yang semakin besar dan dia yang semakin kecil. Prinsip merendahkan hati dengan tetap melakukan apa yang menjadi misi Tuhan dalam hidupnya. Inilah rupanya yang diusung oleh Yohanes Pembaptis. Dengan begitu banyak hal yang dia lakukan, sebetulnya bisa kalau dia mau mengatakan bahwa dialah Mesias yang dinantikan itu. Tetapi ia tidak melakukannya. Ia memberikan tempat yang utama itu pada Yesus. Biarlah kita boleh belajar dari hal ini untuk tetap boleh menjadi lilin-lilin yang menyalakan terang kasih Tuhan di tengah kehidupan kita. Ketika kita melakukan banyak hal yang dipuji orang, biarlah itu menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan karena kita, tapi karena Tuhan yang berkarya. Ketika kita masuk dalam pelayanan-pelayanan online, dalam karya-karya yang kita produksi secara online, dan kita mendapatkan begitu banyak like atau begitu banyak komentar yang positif, biarlah itu pun menjadi satu kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan karena kita dan bukan itu yang sesungguhnya kita cari. Mari masuk lebih dalam lagi dalam prinsip-prinsip pemberian diri. Biarlah kita yang semakin kecil dan Tuhan yang semakin besar. Jangan sampai menjadi lilin-lilin yang hanya indah dipandang, tetapi jadilah lilin-lilin yang memberi diri untuk menyinarkan terang kasih Tuhan. Dengan kehadiran kita dimanapun, biarlah itu yang kita persaksikan menjadi panggilan hidup yang sejati. Tuhan kiranya menguatkan kita untuk terus menyala di tengah keadaan segelap apapun. Nyalakan terang kasih dan pengharapan Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin.